Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadata sidqin wa haqq syahadata la raiba fiha wa la syak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi al-athhar wa ashabil akhyar wa sallimu tasliman katsira ma ba'd. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita kembali bersama dalam satu kajian. Mudah-mudahan acara ini menjadi salah satu dari upaya kita untuk terus-menerus melakukan upaya ya, memperbaiki pemahaman, mengingatkan ilmu-ilmu yang memungkinkan seluruh agenda-agenda amal-amal kita bisa kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Para jamaah yang saya muliakan, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin memberikan pemahaman ya, untuk menyadari bahwa betapa tugas-tugas kita ke depan ini tidak tambah mudah jemaah sekalian. Ya, banyak tantangannya. Gitu. Ya, mempertahankan istiqomah itu semakin ke depan ini tidak semakin mudah. Ya, berat sekali tantangannya. Gitu. Nah, karena itu sekali lagi perlu ada upaya yang terus-menerus melakukan imunitas diri, ya. Memperbaiki pemahaman kita salah satunya, ya, lewat kajian-kajian, membaca dan seterusnya. Gitu. Nah, jamaah sekalian, saya akan memulai ya salah satu kajian kita pada malam ini dengan mengutip ayat di surah Al-Infitar, ayat yang ke-6. Surah Al-Infitar ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal insan, wahai sekalian manusia. Jadi Allah memanggil semua manusia. Ya. Nah, logikanya orang-orang beriman seperti kita ini harusnya lebih terpanggil mestinya. Ya, biasanya kan Allah dalam banyak ayatnya memanggil kita khusus. Ya ayyuhalladzina amanu, ya, untuk agenda-agenda khusus juga, apakah puasa dan seterusnya. Nah, sekarang kita dipanggil dengan menggunakan lafaz manusia semuanya. Gitu. Wahai sekalian manusia. Kalau manusia secara umum dipanggil, jadi logikanya, pemahamannya, kita orang-orang beriman mesti harus lebih terpanggil, lebih merasa bahwa ada suatu pesan yang penting untuk kita perhatikan dalam ayat ini. Gitu. Setelah kita dipanggil oleh Allah dengan lafaz ya ayyuhal insan, ma gharraka birabbikal karim. Apa yang menyebabkan kalian mudah tertipu, terperdaya? Apa sebabnya? Kenapa kalian ini mudah sekali tertipu, terpedaya, jatuh pada lubang yang sama untuk kesekian kalinya gitu. Sehingga kalian kemudian lalai dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ma gharraka birabbil karim. Apa sebabnya gitu? Ya. Kenapa Allah pertanyakan kita, semua manusia, dan bahkan kita sama muslim, seorang muslim, kenapa kita mudah tertipu? Apa sebabnya itu? Karena sebenarnya Allah sudah cukup memberikan pada kita perangkat yang memungkinkan kita mestinya nggak tertipu. Ya, Allah bertanya, menggugah hati kita khusus beriman ini, kenapa kalian tertipu? Apa sebabnya kok mudah tertipu?
jatuh pada lubang yang sama untuk kesekian kalinya gitu, jamaah sekalian. Kenapa itu? Apa sebabnya? Nah, renungan yang pertama ialah karena memang Allah ini sudah cukup memberikan pada kita perangkat yang memungkinkan kita mestinya nggak tertipu. Misalnya dalam konteks manusia kita punya akal diberikan itu. Diberikan oleh Allah akal pada kita. Dengan akal ini saja mestinya kita sudah cukup memahami kita nggak boleh tertipu mestinya jamaah sekalian. Perasaan, indera macam-macam. Tapi nampaknya ya tertipu juga gitu. Nah, tidak cukup dengan perangkat-perangkat dalam diri kita ini, Allah juga kemudian turunkan pada kita Al-Quran. Ini yang paling luar biasa gitu. Sudah cukup memadai guidance-nya, petunjuknya, aturan mainnya sudah cukup ini. Jadi logikanya mestinya nggak usah tertipu manusia ini. Makanya Allah panggil pada kita, wahai manusia, kenapa sih? Apa sebabnya kalian tertipu gitu? Itu mungkin bisa dikaitkan dengan materi khutbah saya tadi jamaah sekalian gitu ya. Nah, baik. Kalau kita perhatikan ayat Al-Quran jamaah sekalian, ada paling tidak 3 penyebab kenapa kita mudah tertipu. Sedikitnya ada 3. Nah, yang pertama bisa kita baca di surah Luqman ayat yang ke-33. Di surah Luqman ayat yang ke-33. Ini yang membuat kita mudah tertipu. Ya, saya ingin bacakan ya. Surah Luqman. Nah, ayat yang ke-33 gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Ya. Ittaqu rabbakum. Bertakwalah kalian kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wahsyau yauman. Dan takutlah, khawatirlah pada satu hari, ya. Wattaqu yauman, takutlah pada satu hari, ya. La yajzi walidun an waladihi. Wahai semua manusia, bertakwa pada Allah dan takutlah satu hari di mana seorang bapak, kata Allah, seorang ayah tidak bisa memberikan pertolongan, tidak bisa memberikan bantuan, tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun pada anaknya pada hari itu nanti. Ya, begitu juga sebaliknya. Walau mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Sama juga sebaliknya, anak tidak mungkin bisa memberikan manfaat pertolongan sedikit pun pada hari itu kepada orang tuanya. Karena itu bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah pada Allah. Ya, bertakwalah pada Allah. Dan ingat ini, hari kiamat kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah nyatakan dalam konteks ayat, dalam hubungannya dengan pembahasan kita, Allah nyatakan begini. Inna wa'adallahi haqq. Sesungguhnya janji Allah itu benar semuanya. Inna wa'adallahi haqq. Fala taghurannakumul hayatud dunya. Nah, ini materi kita, pembahasan kita jamaah sekalian. Janganlah sekali-kalian dunia ini membuat kalian terperdaya, kata Allah. Takutlah pada Allah, bertakwalah pada Allah. Ingat, hati-hati kalian, kita akan pasti menghadapi hari kiamat ini. Dan hari itu kita nggak bisa menolong anak kita juga sebaliknya nggak bisa menolong. Dan janji Allah benar. Dan karena itu Allah ingatkan pada kita, fala taghurannakumul hayatud dunya. Jangan sekali-kali kalian terperdaya, tertipu
oleh kehidupan dunia ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kalian tertipu oleh kehidupan dunia ini. Ya. Wala yaghurnakum billahil gharur. Dan jangan sampai kemudian kita tertipu oleh orang-orang yang akan menipu kita sehingga kita lalai, tertipu untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin kita adalah ternyata dunia ini sesuatu yang membuat kita mudah tertipu, jamaah sekalian. Ya. Prakteknya memang begitu. Alasan untuk sebuah jabatan, lalu kemudian kita tega melakukan praktek-praktek, misalnya sogok menyogok. Karena jabatan kita tega mendolimi orang lain. Itu semuanya dunia gitu. Kalau kita mau ya semua gitu. Sekarang ini terjadi gitu. Ya. Saya tadi ungkap ayat di surah Al-Ibrahim ayat yang ke-28. Kenapa ada pemimpin yang tega, ya, menjerumuskan rakyatnya? Ini kan logikanya nggak masuk, Pak. Ada apa gitu? Kok tega pemimpin yang mestinya mengelola, mengatur terhadap kemaslahatan umatnya, kok tega mereka menjerumuskan umatnya? Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra wa halu qaumahum daral bawar. Kok ada pemimpin yang tega-teganya membohongi umatnya, menipu umatnya untuk kepentingan dia gitu. Allah sudah sebutkan itu, jamaah. Apa sebabnya? Ya karena masalah dunia gitu. Berhutang katanya untuk kemaslahatan umat, bikin program apa lagi untuk kebaikan umat. Padahal kalau kita, ini bukan saya yang ngomong, Pak, para ahli sudah ngomong, batalkan ini proyek ini nggak benar ini. Loh, kok tetap saja gitu? Kok tega, jamaah sekalian? Nah ini kan dunia semua itu, jamaah sekalian. Yang paling ruwet adalah mereka tertipu dengan usia mereka sendiri. Usia mereka sebentar lagi meninggal. Lalu kemudian dengan tega mereka membuat agenda-agenda yang justru akan menghancurkan umatnya. Mereka tertipu. Dan mereka nggak menikmati juga hasil yang mereka dapatkan itu. Jadi ya masalahnya Allah ini luar biasa pada kita itu. Menggugah sekali ayat ini gitu. Ya. Kenapa kalian tertipu gitu? Dunia ini gitu. Apa alasannya? Ya dunia ini gitu. Jabatan kita tega untuk menipu, ya gara-gara jabatan itu. Jamaah sekalian, saya pernah ceritakan, saya itu pernah melihat satu pemandangan yang sesungguhnya membuat kita tertawa gitu. Ada orang yang mobilnya keserempet gitu. Ya mungkin namanya keserempet, ya mungkin ada lecet-lecetnya lah gitu. Tapi kemudian dia turun dan marah-marah macam-macam gitu, sampai kemudian itu tertipu gitu. Dunia semua itu, mobil itu. Padahal kalau dia mau ringankan pikirannya tentang mobil ini, lecet saja, saya bawa ke bengkel selesai, malah lebih bagus lagi. Mikirnya tuh nggak sampai ke sana, jemaah sekalian. Nah itulah dunia itu. Baik ya, itu yang pertama, dunia secara umum. Kemudian yang kedua, kata Allah, yang membuat kita tertipu itu adalah angan-angan kosong kita sendiri, pikiran-pikiran angan-angan kita gitu. Allah sebutkan di surah Al-Hadid ayat yang ke-14. Jadi yang sering membuat orang tertipu adalah karena kita punya angan-angan, angan-angan kosong gitu. Ya, kata Allah di surah Al-Hadid ayat ke-14 gitu, ya. Yunadunahum. Jadi orang-orang munafik itu berkata, berseru, para orang mukmin, alam nakun
Orang beriman, bukankah dulu kami di dunia sama dengan kamu? Orang munafik itu kan sama dengan kita juga Pak ya. Ngaji bahkan dengan kita, sholat bahkan dengan kita. Ya, itu orang munafik gitu. Mudah-mudahan kita terhindar dari itu semuanya gitu. Nah kata orang munafik nanti di akhirat, yunadunahum, mereka memanggil, mereka berseru kepada orang beriman, alam nakun, bukankah kita dulu sama-sama di dunia? Sama-sama kita di dunia dulu. Kalau orang-orang beriman menjawab, kita semua menjawab, bala, iya benar. Dulu kita sama-sama di dunia. Ya, walakinnakum fatantum. Tapi sayang kalian sendirilah yang membuat kerusakan untuk diri kalian sendiri. Betul kita bersama-sama dulu, ngaji bersama-sama, sholat juga bersama-sama. Tapi sayang kalian sendiri yang membunuh, yang merusak diri kalian sendiri, kata Allah Subhanahu. Kata jawaban orang beriman, jawaban kita ketika itu. Ya, fatantum anfusakum, kalian yang merusak diri kalian sendiri. Ya, watarabbastum, kalian lebih banyak menunggu gitu. Wartabtum, menunggu dan terus dalam kondisi ragu-ragu, nggak pernah mantap keyakinan ini. Hati-hati kita Pak gitu. Jangan pernah kita ragu-ragu, jangan pernah kita menunggu terus ragu-ragu, nggak mantap-mantap dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu Allah nyatakan wa gharatkumul amani. Lalu kemudian kalian tertipu oleh al-amani, oleh angan-angan kosong kalian. Ya. Hatta ja'a amrullah, sampai kemudian datang urusan Allah pada kalian. Sementara kalian telah tertipu oleh angan-angan kalian sendiri. Jamaah sekalian, kalau kita mau jujur, kita ini tertipu oleh angan-angan kita sendiri gitu. Kalau kita lagi di toko Pak ya, begitu adzan menggema, coba rasakan Pak. Hati kita, angan-angan kita, nanti kalau saya tinggal di toko ini banyak pelanggan ini gitu. Tertipu kan? Kalau saya tinggalkan ini pelanggan, mereka lari nanti ke toko sebelah. Itu angan-angan Pak gitu. Akhirnya kita emanah tanggung, nanti saja lah. Itu angan-angan namanya Pak. Kita nih mau jujur di kantor ya, mau jujur di kantor gitu. Tapi kok teman-teman kita pada berbuat curang semuanya gitu. Dan aman-aman saja mereka. Itu mulai timbul angan-angan Pak. Ya, Allah bilang hati-hati kalian. Wa gharatkumul amani. Kalian ditipu oleh angan-angan kalian sendiri. Jadi begini Pak ya, dalam hadis, dalam ayat yang lain itu disebutkan kalau kita punya niat baik, itu nanti setan menimpali niat baik itu. Makanya cepat-cepat kalau ada niat baik, cepat-cepat. Ada niat baik untuk infak, cepat laksanakan. Kalau nunggu lagu besok muncul lagi angan-angan. Kalau saya infak ini bagaimana ini ya? Bagaimana ini? Muncul itu Pak gitu. Karena itu begitu kita punya keinginan yang baik, niat yang baik, segera lakukan. Jangan tunda-tunda lagi. Sebab nanti akan datang gitu angan-angan itu terus gitu. Jamaah sekalian, semua pelanggaran-pelanggaran asalnya dari angan-angan ini. Semua begitu. Ya. Mungkin kalau saya korupsi 1 juta, mungkin nggak kelihatan ya misalnya. Itu ada angan terus itu. Penyimpangan-penyimpangan apa saja bermula dari al-amaniyah. Semua Pak gitu. Ya, mau beribadah pada Allah, mau khusyuk, mau ngaji, ya sudah ada niat baik. Setiap hari mau ngaji 1 juz misalnya, ada timbul angan-angan gitu. Ya. Nah, sudah Allah ingatkan pada kita. Gitu. Ya, itu yang kedua ya. Jadi kita tertipu dengan angan-angan kita sendiri. Gitu. Karena itu hati-hatilah dengan mengelola angan-angan pikiran itu harus dikelola dengan baik. Nah, yang ketiga ini yang paling berat Pak. Ini yang paling berat. Ya.
tertipu oleh kebohongan dalam agama. Ini yang paling berat. Tertipu karena kebohongan, kedustaan dalam agama. Jemaah sekalian, kalau orang berbuat maksiat, itu kalau dia sebenarnya dia tahu itu kemaksiatan dan barangkali mudah diingatkan. Tapi kalau sudah bab judulnya kebohongan dalam agama, itu susah, Pak. Sebab dia bilang ini tujuannya baik kok. Ini saya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak merasa bersalah. Dia sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu susahnya gitu. Nah, Allah ingatkan kita di surah Al-Imran misalnya ya, Al-Imran ayat 24. Ini bercerita tentang kasus orang-orang Yahudi. Ya. Dzalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda. Wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Al-Imran 24. Dzalika bi annahum, karena itu mereka orang-orang Yahudi itu ya, qalu, mereka berkata, lan tamassanan naru illa ayyaman ma'duda. Kami itu kalaupun masuk neraka paling hanya beberapa hari saja. Kalaupun nanti kamu masuk neraka, kami enggak akan tersentuh oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Luar biasa ini, Pak. Ya. Lalu kemudian Allah menyatakan wa gharrahum fi dinihim. Mereka terperdaya, tertipu oleh keyakinan agama di dalam agama mereka. Yang mereka wa makanu yaftarun, yang mereka buat-buat sendiri. Nah, ini memang soal sensitif gitu ya, masalah begini. Ya. Jadi kalau kita tertipu dalam masalah-masalah agama, jamaah sekalian, nah itu berat kadang-kadang kalau itu. Kenapa? Karena kita merasa saya sedang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, model tertipu dalam agama ini ada 3 paling sedikit gitu. Ya. Nah, model yang pertama, ini kebanyakan kita banyak begini, Pak gitu. Menjadikan agama sebagai alat untuk tujuan duniawiah kita gitu. Itu hati-hati kita jamaah sekalian. Menjadikan agama, menjadikan praktek-praktek ibadah kita yang lain sebagai tujuan untuk mendapatkan dunia gitu. Orang rajin tahajud, pingin naik pangkat misalnya ya. Bolehkah naik pangkat? Boleh saja ya. Tapi biasanya begitu naik pangkat selesai, tahajudnya hilang juga, Pak. Nah, itu tipu dalam agama. Mari kita koreksi gitu. Karena itu kalau kita mau tahajud saja pada Allah. Mintalah pada Allah apa saja terserah gitu. Tapi usahakan mulai sekarang nggak usah terlalu menjadikan agama ini, menjadikan ibadah yang kita lakukan ini sebagai barter agar kemudian kita mendapatkan sesuatu dari dunia yang kecil ini. Jamaah sekalian, kita ini sudah masing-masing punya rezekinya sendiri-sendiri. Sudah ada alamatnya, jamaah sekalian. Enggak usah lagi tertukar itu antara rezeki itu. Kira-kira beginilah contohnya ya. Ini yang punya yang berkeyakinan bunga bank conference itu haram mungkin ya. Misalnya begitu. Beli rumah lewat cara begitu misalnya ya. Nyicil macam-macam lah seperti yang praktek sekarang itu. Ya masalahnya. Kemudian nyicil sampai sekian tahun dapat dia rumah itu. Sebenarnya aja maksudnya. Kalau kita mau bersabar, Allah itu sudah takdirkan kepada kita rumah itu. Tapi kita sendiri memilih dengan cara yang kita inginkan. Kita masuk lagi angan-angan. Angan-angan muncul di otak kita. Ustadz, kalau saya nggak begini, nggak dapat saya rumah. Loh, kok bisa? Ini soal akidah aja masalahnya. Kalau saya nggak nyicil sebegini Ustadz, saya nggak bisa dapat mobil, motor, nggak bisa. Loh, Masya Allah. Jadi sebenarnya Allah sudah mentakdirkan kita dapat
dapat rezeki mobil, motor, atau rumah. Tapi kita mencari cara kita sendiri dengan model begitu. Ya hanya sampai juga. Sampai juga, Pak. Karena kata Allah, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dengan cara dia sendiri, bukan dengan cara Allah, bukan dengan cara petunjuk Allah Subhanahu. Allah berikan pada mereka tanpa sedikit pun dikurangi. Tapi di akhirat dia tidak mendapatkan sesuatu apapun, bahkan semua batal perbuatan itu. Surah Hud ayat ke-14 15. Ini ayat surah Hud 14-15 yang banyak membuat para sahabat menangis ya masalahnya. Kalau kalian menginginkan kehidupan dunia dengan keinginan kalian sendiri, dengan cara kalian sendiri, kata Allah, Allah kasih dunia itu pada kalian. Enggak dikurangi sedikit pun. Kalau kalian ingin dunia dengan keinginan kalian sendiri, Allah kasih. Allah enggak melarang. Kenapa? Karena Allah sudah berikan petunjuknya. Jadi apakah kalau kita nggak menyicil atau dengan cara begitu, lalu kita nggak dapat rumah gitu? Nah itulah bisikan-bisikan lagi Pak ya, al-amaniyah tadi itu, al-amaniyah. Dibisikannya ke dalam angan-angan kita gitu. Iya kalau nggak ini nggak bisa dapat rumah kita ini. Begitu gitu. Ya. Jadi menjadikan agama ini sebagai sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lebih kecil sebenarnya itu. Ya. Nah itu harus kita mulai belajar banyak masalahnya. Yang kedua, ya, jadi apa namanya, ketertipuan dalam agama itu salah satu dari itu ya. Banyak diantara kita prakteknya menjadikan ibadah kita sebagai alat untuk memancing, untuk mendapatkan dunia gitu. Ya. Yang kedua, ini juga ya, membuat pernyataan-pernyataan ya, atau menafsirkan pernyataan-pernyataan Quran atau hadis, nas-nas agama dengan cara yang tidak semestinya gitu. Jadi memporak-porandakan ayat-ayat Quran, ada hadis-hadis Rasulullah gitu. Contoh Pak gitu ya. Quran sudah menceritakan kepada kita sejarah tentang kaum apa itu? Umat yang diazab karena perilaku seksual, penyimpangan seksual. Nabi Lut ya, Nabi Lut. Ayatnya di surah Al-A'raf banyak sekali ayatnya itu. Mereka diazab. Ya. Nah, oleh kelompok liberalisme ini, oleh kelompok yang menafsirkan ayat dengan akal mereka sendiri, ya, mereka tarik itu penafsiran itu gitu. Mereka bilang begini, sebenarnya kaum Nabi Lut itu diazab bukan karena hubungan seksual itu yang menyimpang, bukan masalah itu, tapi karena mereka tidak menghormati tamu. Dalam ayat itu kan disebutkan para malaikat mewujud sebagai seorang laki-laki ya, yang gagah-gagah bertamu ke rumah Nabi Lut. Lalu kemudian istrinya mengabari kepada orang yang lain. Di rumahku itu ada tamu suamiku, gagah-gagah orangnya. Lalu mereka datang ke sana, gitu. Nah, kata mereka, diazabnya bukan karena LGBT-nya, bukan karena penyimpangan homoseksualnya, tapi karena mereka tidak menghormati tamu Nabi Lut. Bayangkan, Pak. Mereka ingin memahamkan bahwa sebenarnya penyimpangan itu hal yang biasa gitu. Nah, itu contoh-contohnya lah gitu ya. Banyak lagi contoh-contoh Pak. Jadi dirubah-rubah semua itu. Agama ini sama saja ya. Nggak usah terlalu fanatik. Sama saja agama ini, sama-sama benar, sama-sama baik lah gitu ya. Yang ngomong bukan ustadz, yang ngomong adalah bapak tentara, itu kan aneh gitu. Agama sama. Lah kalau begitu, coba kamu masuk agama yang lain saja gitu. Ganti-ganti aja. Besok hari ini kau agama ini, besok hari lain kau agama ini. Dan itu terjadi jamaah sekalian. Apa tujuannya? Apa tujuan dari balik itu semua? Agar kita
Nggak usah repot-repot mau mendakwahkan ini semua saja. Nggak usah ada pengajian, nggak usah repot-repot. Cukup kamu sholat rajin di masjid. Nggak usah kamu peringati yang lain-lain untuk berbuat baik, nggak usah. Karena sama saja agama ini. Nanti kata-kata jihad dalam Quran dihapus semua. Kata-kata kafir nggak usah diucapkan. Luar biasanya anu sekarang ini. Mungkin sekarang kita mungkin masih bisa menahan. Kira-kira anak kita, cucu kita nanti bagaimana, Pak? Generasi kita mungkin masih bisa melihat, oh ini nggak benar. Tapi nanti bagaimana dengan anak kita, cucu kita, dan seterusnya dan seterusnya. Agama ini sumber kebobrokan. Agama ini sumber penyimpangan. Agama ini sumber radikalisme. Arahnya ke situ nanti. Waduh, payah kita nih Pak. Payah kita jamaah sekalian. Sekali lagi, kita mungkin masih bisa memahami itu, bisa menangkal. Tapi anak kita bagaimana, cucu kita bagaimana? Masihkah mereka punya kesempatan untuk mampu mengkanter itu atau paling tidak bertahan? Berat ini Pak, jamaah begini. Ya. Nah, pada tingkat yang paling ekstrim, ya, kebohongan dalam agama ialah dengan menyatakan agama itu tidak benar semuanya gitu. Itu pada puncaknya sudah gitu. Ya. Apa itu? Enggak ada itu hari kiamat. Memangnya pernah kalian ke sana gitu. Dan itu sudah sempat terucapkan jamaah sekalian. Ya. Agenda komunisme itu tidak akan pernah berhasil kalau agama kita kuat kita pegang. Jadi rahasia terbesar komunis itu adalah kalau kita berpegang pada agama ini dengan sesungguhnya, mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, makanya akan dikikis habis. Baik ya. Itu yang ketiga, membuat kita tertipu. Dunia ini dengan segala macam isinya. Yang kedua adalah angan-angan kosong kita, ya. Yang ketiga adalah penyimpangan, kebohongan dalam agama. Nah, jamaah sekalian, sekarang apa yang kita lakukan gitu? Apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya banyak yang harus kita lakukan, ya. Mestinya ada 6 hal yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini gitu. Tapi kayaknya enggak nututi ya waktu kita gitu. Ya, saya sampaikan satu saja gitu. Mudah-mudahan nanti bulan depan kita bisa lanjutkan gitu. Ya. Satu jamaah sekalian. Kenapa kita mudah tertipu? Ya. Dan bagaimana cara kita menangkalnya itu? Nah, yang pertama adalah karena kita ini kadang-kadang tidak mau belajar dari sejarah, melupakan sejarah. Sejarah ini adalah salah satu cara untuk menghancurkan kaum muslimin. Ya, kita sengaja dijauhkan dari sejarah kita. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, ya, di surah Ali Imran. Bentar lagi azan ya. Sudah diingatkan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Imran Allah menyatakan, qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin hadza bayanul linnas wa hudan wa mau'izatul lil muttaqin. Telah banyak berlalu sunnah perjalanan umat-umat terdahulu. Orang-orang yang menyimpang bagaimana, orang-orang yang komitmen bagaimana, sudah banyak ceritanya, kata Allah. Sudah banyak cerita-cerita orang terdahulu. Sudah banyak sejarah mereka yang Allah tampilkan. Fasiru fil ard, maka cobalah kalian berjalan di muka bumi, lihat. Fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin, bagaimana Allah menyudahi kehidupan mereka orang berdusta itu. Hadza bayanun linnas, ini adalah bayan. Jadi sejarah itu kata Allah bayanun. Ya.
keterangan, penjelasan. Wahudan, dia petunjuk. Wa mau'izatun, dia nasihat, dia pelajaran lil muttaqin, bagi orang bertakwa. Jadi sama jamaah sekalian, sejarah ini mari kita belajar sejarah. Ya. Karena itu kalau kita lihat Al-Qur'an jamaah sekalian, paling sedikit ada 3 cara Allah untuk menekankan pentingnya sejarah kita fahami. Kita ambil pelajarannya. Pertama, Allah gunakan lafaz watlu alaihim. Wahai Muhammad, bacakan kepada mereka. Watlu alaihim naba'al ladzina atainahu ayatina, kata Allah. Wahai Muhammad, bacakan, terangkan, jelaskan kepada mereka tentang apa? Tentang cerita, tentang kisah orang-orang yang Allah pernah berikan pada mereka agama, kitab, penjelasan. Lalu mereka fansalaha minha, mereka kemudian menyimpang dari itu semuanya. Nah, ceritakan kisah ini. Jadi Allah gunakan lafaz watlu alaihim. Ceritakan, tampakkan, bacakan kepada umatmu wahai Muhammad tentang kisah-kisah, tentang cerita orang-orang yang dulu pernah Allah berikan pada mereka kitab, ajaran dan seterusnya. Fansalaha minha, lalu mereka menyimpang dari itu semuanya. Nah, sejarah itu penting ya Mas. Allah gunakan kata-kata yatru. Yang kedua, Allah gunakan kata-kata faqsusil qasas. Faqsusil qasas. Ya. Di surah Al-A'raf 176 Allah nyatakan begini jamaah sekalian. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kalian mengerti agama ini adalah untuk kemaslahatan kebaikan kalian, untuk mengangkat derajat kalian, kata Allah. Ya. Walakinnahu akhrajal ardh wattabahu hawa. Tapi sayang kalian lebih mengutamakan dunia dan mengikuti hawa nafsu. Famathaluhu kamathal qalb. Orang yang mementingkan dunia dan hawa nafsu, ya, daripada agama ini, kata Allah, seperti anjing. Famathaluhu kamathal qalb. Perumpamaan mereka seperti anjing, kata Allah. In tatruk yalhath au in tahmil yashal au taqul yahas. Anjing itu, kata Allah, kalau kita halau dia menjulurkan lidahnya, dia menggonggong gitu ya. Kalau kita biarkan dia juga begitu. Ya. Nah, di akhir ayat Allah nyatakan faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Ceritakanlah kisah-kisah mereka agar mereka berfikir gitu. Jadi Allah menggunakan lafaz faqsusil qasas. Ceritakan kisah-kisah mereka. Ceritakan kisah-kisah mereka gitu. Nah, jamaah sekalian, saya ingin mengutip salah satu kisah yang ini harus kita renungkan karena luar biasa jemaah sekalian. Apa itu? Salah satu kisah di surah Al-A'raf mulai ayat 11 sampai ayat 22. Saya ingin agak singkat sedikit ya. Kisah apa ini? Kisah tentang Nabi Adam dengan iblis. Al-A'raf 11 sampai ke 22. Ya. Nah, jemaah sekalian, kalau kita lihat ayat ini, ada satu kata kunci yang luar biasa. Dan itu omongan iblis. Apa kata iblis? Coba apa ya? Ini yang kadang-kadang kita lengah memperhatikan gitu. Kata iblis, wa qasamahuma. Mereka bersumpah, iblis itu bersumpah kepada Adam dan istrinya. Inni lakuma laminan nasihin. Wahai Adam, wahai istri kamu, wahai Adam dan istrinya itu, aku ini adalah orang yang selalu menasihati untuk kalian. Jadi iblis bersumpah kepada Adam. Wa qasamuhuma, iblis bersumpah kepada Adam dan istrinya bahwa dia itulah orang yang selalu memberikan nasihat. Bayangkan Pak, apanya kita nggak tertipu? Apanya Nabi Adam nggak tertipu? Nabi Adam bersumpah, wahai Nabi Adam, wahai Adam, demi Allah aku bersumpah, aku ini orang yang selalu memberikan nasihat kepadamu. Luar biasa Pak.
Hati-hati kita, Pak. Iblis bersumpah di hadapan Nabi Adam, aku ini memberikan nasihat pada kamu. Sama dengan ungkapan Fir'aun kepada umatnya gitu. Di surah Toha ayat yang ke-26-29 gitu. Kata Fir'aun, wahai umatku, apa yang aku lakukan inilah untuk kebaikan kamu semua. Ya, semuanya untuk kebaikan kalian, kata Fir'aun. Semuanya ini untuk kemaslahatan kalian. Itu Fir'aun yang ngomong, Pak. Sama dengan omongan orang-orang munafik di surah Al-Baqarah ayat ke-11, ketika dikatakan pada mereka, la tufsidu fil ard, jangan buat kerusakan di muka bumi. Apa mereka bilang? Qalu innama nahnu muslihun. Mereka bilang, kami ini membuat kemaslahatan. Ya, sudah dikatakan kepada mereka, jangan berbuat begini, ini nggak boleh, ini itu nggak benar ini. Dia bilang, bukan, kami ini berbuat kemaslahatan kepada kalian. Nah, itu kata kuncinya jamaah sekalian. Ya, baik. Mungkin kita adzan dulu ya. Setelah adzan nanti kita lanjutkan sebentar gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, jamaah sekalian. Jadi
Allah menceritakan di ayat ini, ayat 11 sampai 22 surah Al-A'raf ya, tentang kisah iblis dan Nabi Adam. Nah, salah satu kata kunci yang bisa kita ambil di sini ya adalah ketika iblis di hadapan Nabi Adam itu bersumpah. Dia bersumpah, aku ini betul-betul tulus memberikan nasihat pada kamu. Percayalah. Begitu iblis itu, Pak. Sama dengan Firaun modelnya. Kata Firaun, semua ini untuk kemaslahatan kalian wahai orang Mesir. Sama dengan orang munafik. Ya. Ketika dikatakan pada mereka, jangan melakukan kerusakan. Qalu innama nahnu muslihun. Nah, jamaah sekalian, secara singkat ada 3 pelajaran penting yang harus kita pahami di sini. Ya, agar kita nggak tertipu. Ya. Yang pertama, kita sebagai seorang muslim harus tahu bagaimana strategi musuh kita untuk menghancurkan dan menjerumuskan kita seorang muslim. Harus kita paham ya Mas. Kita harus mengerti. Ya. Kita belajar dari Nabi Adam. Ada yang menyatakan paling tidak ada 2 alasan kenapa Nabi Adam tertipu oleh iblis. Ya. Yang pertama, karena Nabi Adam tidak pernah menyangka ada orang yang bersumpah dengan nama Allah tapi untuk menipu. Itu Nabi Adam nggak punya pikiran. Nabi Adam nggak menyangka lah. Nabi Adam kan orang jujur ya, dan baru menghadapi musuh seperti itu. Nah, begitu ada iblis bersumpah, wahai Adam, saya ini bukan untuk macam-macam, ini nasihat untuk kamu. Demi Allah nggak macam-macam saya pada kamu. Nah, Nabi Adam itu nggak menyangka ada orang yang dengan sungguh-sungguh bersumpah dengan nama Allah, kok menipu? Jamaah sekalian, jangan-jangan ini sudah terjadi di sekitar kita. Ya, apakah kita nanti seperti Nabi Adam juga tertipu dengan sumpah mereka? Hati-hati jamaah sekalian. Kira-kira begitu anunya itu ya. Yang kedua, alasannya kenapa Nabi Adam tertipu? Karena jamaah sekalian, ya, Nabi Adam menganggap semua orang itu jujur kayak dia. Itu persoalannya. Kenapa Nabi Adam tertipu oleh iblis? Karena pertama tadi, karena Nabi Adam tidak pernah menyangka ada orang yang bersumpah dengan nama Allah tapi untuk tujuan menipu. Itu Nabi Adam nggak masuk akal itu, dan Nabi Adam itu. Ternyata ada. Nabi Adam tertipu akhirnya. Nah, apakah kita mau juga seperti itu? Disumpah di hadapan kita semuanya dan kita tertipu hanya semuanya gitu. Yang kedua, Nabi Adam tidak pernah menyangka ya bahwa ada orang yang nggak jujur, karena dia menganggap semua orang jujur kayak dia. Nabi Adam menganggap semua orang jujur sama dengan dia, tapi ternyata begitulah kira-kira. Ya, itu pelajaran penting buat. Jadi kita harus paham betul tentang strategi musuh untuk menghancurkan kita gitu. Karena itu ada seorang filosof Cina kuno ya, 400 sebelum Masehi, namanya Sun Tzu namanya, Pak. Kata dia, kalau kita mengenal diri kita dan mengenal musuh kita, maka kita akan memenangkan 1000 kali pertempuran. Jadi kalau kita kenal kita ini siapa kita, kemampuan kita bagaimana, dan kita kenal musuh-musuh kita seperti apa, strateginya bagaimana, maka kata Sun Tzu, kita akan memenangkan 1000 kali peperangan. Baik. Kalau kita mengenal diri kita, tapi kita nggak mengenal musuh-musuh kita, nggak mengenal strateginya, maka kita kalaupun menang, tapi akan memberikan biaya yang mahal, akan mengorbankan banyak hal. Ya, mungkin kita menang, tapi korbannya besar, korbannya banyak. Itu orang yang mengenal dirinya, mengenal kemampuannya, tapi buta dari strategi orang lain. Mungkin kita menang, tapi korbannya besar, nilainya banyak gitu. Ya. Nah, yang ketiga, nilai paling berat, kita nggak mengenal kemampuan kita, nggak mengenal musuh kita, maka kita akan kalah pada setiap pertempuran yang kita alami. Kita akan kalah terus, Pak. Jangan-jangan kita seperti ini. Kita nggak tahu kemampuan kita bagaimana, potensi kita bagaimana, dan kita nggak tahu strategi musuh seperti apa dan begini. Sehingga kita kalah dalam setiap pertempuran. Ya, jadi pertama ialah fahami strategi musuh dalam menghancurkan kita, menggelincirkan kita gitu. Ya. Yang kedua jamaah sekalian, sikap menghadapi musuh itu adalah waspada.
bukan suudzon. Kalau itu musuh harus waspada kita. Kalau kita kan kadang-kadang enggak, karena mungkin karena kita lugu, nah kita bersikap husnudzon pada musuh kita. Ya. Ada orang yang bersemangat memberikan utang pada kita, kita bilang, oh orang baik ini gitu. Dikasih hutang dihutang kita, Pak. Oh, orang baik ini. Husnudzon kita pada dia. Para contoh-contoh sudah banyak. Nah, dan pada saatnya terjadilah ya, seperti apa itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, humul adu. Mereka itu musuhmu, orang munafik itu musuhmu. Fahdharuhum, maka berhati-hatilah kalian. Hati-hati kalian gitu. Kalau ada musuh yang kemudian bersikap baik pada kita, hati-hati kita gitu. Ya, bahaya ini gitu. Ya. Kemudian yang ketiga, Pak, ya. Iblis menyebut tipu daya itu sebagai nasihat. Mereka menyebut tipu daya itu dengan nasihat. Nah, sekarang kita sudah dijejali oleh berbagai macam nasihat-nasihat, Pak gitu. Apakah kita akan tertipu gitu? Wallahu a'lam bishawab gitu. Intinya kata Allah, ya ayyuhal insan ma gharraka birabbikal karim. Wahai manusia, wahai orang beriman, terutama kita ya. Kenapa sih kok bolak-balik kalian tertipu? Tertipu lagi gitu. Enggak ada sadar-sadarnya kah? Nah, mari kita belajar dari ayat-ayat ini jamaah sekalian. Akhirnya mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan pada kita, hidayah, agar kita tidak terjebak dengan tipuan musuh untuk jatuh pada lubang yang sama untuk kesekian kalinya. Na'udzubillahi min dzalik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.